padanya kami persilahkan. Falyatafadhal masykura. Shallu ala Muhammad. Kurang semangat nih kayaknya. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati keluarga besar Ustadz Ian Bahtiar, keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Yahya bin Haji Senun, seluruh keluarga besar yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Azhari, yang kami hormati Bapak Ketua RT 004 Bapak Firdaus. Oh, Bapak Firdaus, MC tadi ya. MC juga. MC yang paginya merah. Ini ya. Saingan. Yang kami hormati Bapak RT 06 Bapak 05 Bapak Ali. Ada ya? Ada. Oh ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati para pengurus dan jamaah istiqomah. Maksudnya jamaah masjid istiqomah ya? Iya. Tadi masjidnya indah banget, saya sholat isya di situ luar biasa nyamannya. Ustadz Abu Bakar Di depan. Yang kami hormati Ketua RT 03 Bapak Saiful Anwar. Ada, alhamdulillah. Ustadz Abdul Hakim SAK. Alhamdulillah, berarti mungkin beliau seangkatan dengan saya kali masih SAK ini. Apa dari UIN IAIN dulu? PTIQ. Ya, alhamdulillah. Ustadz Nur Hasan. Ini dia tukangan. Ahlan Ustadz. Kemudian jamaah Majelis Rotib Serpong, ini sih saya tahu ini. Manusianya ada di sini semua. Kemudian para hujaj dan saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ilfan. Anak saya 6, cucu saya 1. Ini anak saya yang pertama nih. Yang lingkaran perutnya entah berapa karena gede banget. Ya, dia kelahiran tahun 99, tapi karena menjelang 2000 saya namain Alvan. Lalu Alvan karena saya lagi mencari jalan, Alvan Salsabila. Lah, karena Rasulullah menyebutkan kalau punya anak kok nggak sampai dinamain Ahmad atau Muhammad, rugi. Maka juga namanya Ahmad. Jadi Alvan Salsabila Ahmad, dia sudah punya anak 1, cucu saya 1. Saya asli dari Magelang. Ini mohon izin saya berdiri boleh ya? Boleh. Ini bukan apa-apa. Pertama ikroman dengan Ustadz, yang kedua pegel. Senggol saya pegel. Seenaknya dah, tinggal bebas. Saya sambil nyoting bapak-bapak. Supaya bukan live, ini nanti saya upload aja. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bersilaturahmi di kampung apa namanya ya? Di Ulu Jami, di mana di sini ada perguruan tinggi besar atau ada pesantren besar Darun Najah di depan sana ya. Ya, di
tempat ini pula dulu saya pernah kenal nama seorang ustadz namanya Ustadz Nalim Rofi. Di sini juga ya. Saya sangat kagum sama beliau karena kalau membaca zikir dan tauhid indah sekali. Kalau ngaji dengan Muallim Syafi'i Hadami lalu zikir tauhidnya beliau. Kadang-kadang sholawatnya juga beliau. Alhamdulillah saya masih ingat betul wajahnya, ganteng dan kemudian agak gemuk-gemuk gitu. Iya, betul. Iya, jadi apa beliau tinggal di daerah sini? Iya sama Uli Jami juga, dekat pesantren kelurahan. Iya, alhamdulillah. Kita hadir di ruangan ini untuk mendoakan almarhum Bapak Yahya bin Haji Snun yang berpulang ke rahmatullah beberapa saat yang lalu, tepatnya 7 hari yang lalu. Mudah-mudahan beliau wafat membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan beliau wafat husnul khotimah. Dan tanda-tandanya sangat nyata. Antara lain apa? Dzurriyah generasinya sangat bermakna. Belum lama tinggal di Serpong langsung menjadi preman masjid. Alhamdulillah. Kemana-mana mencari jamaah dan saya kenal juga dari masjid. Lalu begitu saya pas ngaji kitab itu langsung beliau kok kelihatannya pernah kenal loh, ternyata emang sama-sama preman masjid. Nah, sesama preman masjid gak boleh saling mendahului. Karenanya saya hadir di sini dalam rangka untuk bersilaturahim dan alhamdulillah bisa bersama-sama di ruangan ini. Mudah-mudahan doa kita selama 7 hari ini dan juga doa-doa para ahli waris berikutnya nanti senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa-doa almarhum atau doa-doa untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kalau seandainya doa, dulu pernah ada orang yang punya pesannya sombong banget. Ntar kalau gua mati nggak usah lu doain. Maksudnya nggak boleh tahlilan, tapi ngomongnya nggak usah lu doain. Kalau memang nggak usah lu doain, nggak usah lu sholatin juga. Betul nggak? Sholat jenazah kan doain itu. Kalau dia wasiat nggak mau didoain, itu nggak usah sholatin, pendem aja udah. Tapi kan yang dosa kita semua kan. Nah, oleh karenanya kalau ada orang yang berwasiat jangan didoain, sombongnya luar biasa. Karena kita memang betul-betul dianjurkan untuk mendoakan almarhum. Antara lain dalam ayat Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa itu. Bahkan sebagian membacanya di akhir doa ketika menyolati jenazah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga dosa-dosa keluarga atau teman-teman kami yang telah mendahului kami wafat dengan membawa iman. Itu hati-hati membaca ini, kadang orang-orang membaca suka pendek nanya. Alladzina sabaquna bil iman, padahal nanya panjang itu. Jadi kalimat Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna gitu nanya panjang itu. Karena sabaquna, mereka telah mendahului kami semuanya. Dan ini doa yang Allah contohkan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah mencontohkan juga dalam doa-doa sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asimat khalahu ila akhirih. Lalu ada doa juga rangkaian di situ, Allahumma in kana muhsinan fazid fi isanihi wa in kana musian wa tajawaz an sayyiatihi. Tetapi kalau kata Gus Bah, doa ini kalau tahu maknanya dan yang didoain orang soleh kadang-kadang nggak pas, karena ini pasti orang soleh ini. Masa masih disebut kalau memang dia soleh, kan soleh sudah gitu. Tapi kalau ada orang yang selain soleh atau kebalikannya soleh, namanya toleh. Itu kalau misalnya ada orang yang memang kelihatan tidak baik, lalu imamnya mengatakan tolong mohon disaksikan bahwa almarhum orang baik, jawab aja baik. Tapi baiknya jangan panjang-panjang. Biasanya kan baik gitu kan ya. Kalau yang orang nggak terlalu baik gitu aja udah. Baik agak marah dikit. Maksudnya apa? Baik udah mati. Tuh. Karena orang yang meninggal memang hanya 2 macam. Yang satu namanya husnul khotimah,
dan yang lain lagi namanya su'ul khotimah. Yang husnul khotimah sering disebut dengan istilah happy ending, tetapi yang su'ul khotimah adalah bad ending. Dalam bahasa Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, orang yang husnul khotimah adalah orang yang mustarih, sedangkan yang su'ul khotimah adalah orang yang mustaroh minhu. Ini Rasulullah langsung yang mengatakan, ketika ada jenazah sedang digotong, tepatnya beberapa saat setelah digotong melalui depan rumah beliau bersama para sahabat untuk digotong ke pemakaman Barqi al-Gharqad yang ada di samping Masjid Madinah itu. Begitu lewat jenazah itu, maka kemudian beliau mengatakan al-mustari am mustaroh minhu. Ini tadi jenazah yang digotong ini kira-kira mau istirahat atau malah mengistirahatkan. Lalu para sahabat kebingungan. Bertanya beliau, para sahabat, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustaroh minhu. Memang bedanya apa wahai Rasulullah antara yang mustarih dan yang mustaroh minhu? Beliau lalu mengatakan, al abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wal abdul fajiru yastarihu min humul ibadu wasyajar wadawab. Kalau memang dia hamba Allah yang baik, kalau memang itu hamba Allah yang baik, yang mukmin, itu meninggal justru karena memang lebih min nasabid dunia, dari keletihan-keletihan dunia, maka kemudian Allah beri kesempatan untuk beristirahat, sowan menghadap Allah. Tetapi wal abdul fajir, kalau orang itu yang tidak baik, yang fajir, itu justru yastarihu min humul ibad, justru ketika meninggal itu sempat mengistirahatkan pihak lain, teman-temannya, hamba-hamba Allah semua yang ada di tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, semuanya lega karena dia udah mati. Itu. Bahkan pembantunya juga lega. Mungkin juga binatang piaraannya lega karena apa? Gara-gara orang ini mati. Nah, ini kalau ada orang yang meninggal model begini, itu bukan beristirahat tapi mengistirahatkan orang-orang lain. Dan insya Allah almarhum Bapak Yahya ya bin Haji Snun insya Allah pasti min ahlil jannah, dan insya Allah beliau minal mustarihin, termasuk orang-orang yang beristirahat dan bukan orang yang mengistirahatkan, termasuk kita semuanya. Insya Allah kita berharap ketika akan menghadap Allah, kita termasuk orang-orang yang wafat membawa iman dan Islam, meninggal husnul khotimah, dan meninggalnya mustarih, bukan yang mustaroh minhu. Bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu, kita dianjurkan menangis cukup sekali. Kapan? Waktu lahir. Tidak seorang pun di antara kita yang hadir di sini ini waktu lahirnya yang tidak menangis. Kalau tidak menangis, insya Allah sebentar lagi yang nangis ibunya, lalu bapaknya dan keluarganya. Karena berarti nggak bisa dipelihara, karena harus dikubur. Setiap bayi yang lahir menangis. Karenanya dianjurkan betul kita jangan sampai menangis pula ketika meninggal. Kenapa orang meninggal menangis? Karena dihajar masa, karena hidupnya membuat onar, karena selama hidupnya membuat warga resah, dan begitu meninggal orang-orang mengatakan, apakah almarhum baik? Baik. Apakah baik? Iya baik, udah mati gitu. Nah, kalau model seperti ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang model begini, dan insya Allah keluarga besar kita, anak-anak cucu kita doakan dan kita arahkan, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang meninggal di mampus-mampusin orang. Kalau itu terjadi, itu berarti minal mustaroh minhu, termasuk orang yang meninggal karena mengistirahatkan pihak lain. Terkait dengan anjuran cukup menangis sekali, Imam Syafi'i mengatakan, waladatka ummuka yabna adama bagian wan nasu haulaka yadhaku nasuro ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikam masruro. Ingat wahai anak Adam, wahai manusia, ketika kalian dilahirkan oleh ibu kalian, kalian menangis
sementara orang-orang yang di sekeliling kalian semuanya senyum riang gembira melihat Anda lahir sehat dan bisa menangis. Karenanya ihris ala amalin, bersemangatlah untuk selalu berkarya, bersemangatlah untuk selalu beramal soleh. Takunu bihida, yang dengan amal soleh itu nanti ketika Anda meninggal, ketika Anda akan menghadap Allah, kalian senyum dan orang-orang di sekeliling kita menangis karena kita ditinggal, karena kita meninggalkan mereka, dan masyarakat kehilangan orang yang baik akhlaknya. Nah, ini insya Allah kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang ketika meninggal ditangisi masyarakat. Jangan ketika meninggal diketawain masyarakat, gitu. Ini caranya bagaimana? Caranya tadi untuk selalu beramal soleh, menjaga hubungan horizontal kita dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dan juga kemudian hubungan vertikal kita kepada Allah. Sebentar lagi dalam waktu tidak kurang dari 1 bulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk gegap gempita. Masjidnya udah luar biasa megah, tinggal penghuninya insya Allah. Dan tadi jamaah Isya juga ramai sekali, insya Allah. Subuh juga ramai, subuh penuh nyamuknya. Betul ya? Ini berapa saf kalau subuh? Bisa 8 saf. 8 saf, alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Banyak jamaah. Iya, dan biasanya Ramadan pasti rame. Ya, seminggu pertama. Nanti seminggu terakhir tinggal yang rame melakukan zakat mall. Ya, mall-mall di sekeliling kita rame, gitu kan? Termasuk orang-orang sudah pada ngunci pintu karena banyak yang pulang kampung. Tapi kalau ini tidak, karena warganya insya Allah warga setempat semua. Ini ngomong-ngomong ada orang Jawa nggak? Banyak. Ada ya? Banyak. Waduh, dari tadi ngomong Jawa Pak ya? Jadi kita ini nanti kalau sudah akan menghadap Allah, itu disenandungkan oleh katanya Sair Gus Dur. Apa senandungnya? Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, den kadang Allah suwarga manggone, utuh mayite uga ulese, utuh mayite uga ulese. Mari baca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji afatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Itu lamun palastro ing pungkasane itu artinya kalau memang sudah mau sowan menghadap Allah, maka insya Allah orang-orang baik itu akan den gadang Allah. Allah akan menyambut dengan senang. Allah akan menyambutnya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu dengan sukacita, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, lalu wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Disambut juga dalam kalimat udkhuluha bisalamin aminin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah dalam membawa iman dan Islam dan istiqomah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal soleh. Dan memang doa kita untuk selalu istiqomah, dan dengan begitu insya Allah kita akan wafat husnul khotimah. Kita baca salawat lagi nih. Ya Allah kula nyuwun gesang kula istiqamah. Ya Allah kula nyuwun pejah kula husnul khatimah. Mari Allahumma sholli ala
ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Barang siapa yang senang gegap gembita menyambut Ramadan, insyaallah jasadnya akan diharamkan tersentuh api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang singkat, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Yahya bin Haji Nur yang mengucapkan jazakumullah khairan kepada tuan-tuan guru, para asatidz yang hadir, dan mohon maaf, mohon beribu maaf apabila di sana sini ada kekurangan baik tempat maupun hidangan ya. Sekali lagi jazakumullah, semoga kehadiran antum semua akan mendapat pahala dan ganjaran yang nantinya buat meringankan ketika bisa